dirawat demikian, tahu-tahu saya dengar beliau meninggal gitu. Informasi tahu-tahu almarhum meninggal aja begitu. Jadi sebelumnya saya tidak tahu tentang sakitnya. Jadi ya kebanyakan tetangga mungkin seperti itu. Ya, karena memang yang kita dengar istrinya yang sakit justru ya, dirawat. Jadi almarhum ini ya saat tiba-tiba kita mendengar informasi beliau meninggal. Ya memang gitulah. Seperti firman Allah tadi, wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Tidak ada seorang jiwa yang meninggal kecuali dengan idznillah, dengan takdir Allah dan izin Allah Subhanahu wa taala, sebagai ketetapan kita muajjala, sebagai ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ajal sudah tiba, sudah datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Ya detik itu pula kita ambil nyawa kita melalui malaikat Israel, sehingga kita meninggalkan dunia yang fana ini. Ini nasihat buat kita bahwa kematian itu pasti akan menjemput kita, pasti akan mendatangi kita. Aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyada. Di mana saja kamu berada, di mana saja kamu tinggal, aina ma takunu, di mana saja kamu yudrikumul mautu, mati akan menyusul kamu, mati akan menemui kamu. Walau kuntum fi burujin musyayyada, walaupun kita berada di suatu tempat yang kuat, di benteng yang kuat, di istana yang terkurung dan sebagainya, dengan penjagaan yang ketat daripada aparatur, daripada tentara dan sebagainya, tapi malaikat Israel tidak bisa dijaga, tidak bisa dihalangi ketika malaikat akan mencabut nyawa seseorang. Dan itulah para hadirin, nasihat buat kita atas semua orang yang meninggalkan kita lebih dahulu, apalagi guru kita. Saya sering bertanya tentang bacaan Al-Quran, karena beliau adalah ahlinya. Ya, saya juga sering diskusi, sering bertanya begitu pada almarhum, pada guru kita. Ini sangat kita berduka cita atas wafatnya almarhum tersebut. Karena ketika seorang yang alim, seorang yang pandai, ya punya pengetahuan agama khususnya seperti almarhum tersebut, ketika meninggalkan kita, maka tidak ada lagi penggantinya. Lalu siapa yang bisa ahli qiraat seperti almarhum tersebut? Maka dulu ketika beliau masih ada, apalagi dekat mushola seperti di rumahnya, ini mestinya kita manfaatkan ilmu beliau, kita belajar, kita mengaji, belajar Al-Quran dan lain sebagainya. Mengkaji Al-Quran itu bukan hanya dari segi qiraatnya dan lain sebagainya, suara kita enak atau tidak enak, bukan hanya seperti itu. Kita mempelajari Al-Quran, justru kita memahami isi terjemahan daripada Al-Quran agar bisa dapat